Mari kita simak dan dengarkanlah baik-baik. Kita mesti ingat kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Karena di akar pola Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan banyak kekayaan. Ya, banyak kekayaan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dan juga di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita mendapatkan kekayaan. Ya, pengertian, pemahaman, ayat-ayat yang tidak bertabrakan satu sama lain. Dan jelas sekali. Sangat-sangat jelas ya. Tapi di luar pola Ibrani itu miskin ya, tidak punya apa-apa, bahkan hanya sedikit ya saja yang bisa digali. Dan saudara juga harus ingat mengenai prinsip daripada Dafar Elohim, salah satunya adalah nubuat adalah pattern. Nubuat itu adalah pola ya, apa yang Bapak Ibu lakukan di masa yang lalu yang berupa prophecy atau nubuat itu mempunyai dampak dan gambaran yang kita bisa lihat di masa yang akan datang ya. Jadi ini prinsip yang luar biasa, nubuat adalah pola, jangan pernah lupa. Tapi dengan ayat-ayat ini kita bisa diteguhkan bahwa kita tahu kapan pengangkatan dan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Ayatnya ada mungkin sedikit kecil ya, karena ayatnya banyak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 4, dikatakan bahwa, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, Rabi Saul berkata bahwa hari itu buat kamu, karena kamu tidak hidup dalam kegelapan, maka hari itu bukan sebagai pencuri, hari yang tiba-tiba. Ya, kalau pencuri kan datangnya tiba-tiba begitu. Ya, tidak, tetapi kita bisa tahu ya akan kapan daripada kedatangan Yeshua HaMashiach, baik itu pengangkatan, baik itu kedatangan yang second coming. Saya pernah ajarkan perbedaan mengenai pengangkatan dan second coming. Jadi saudara bisa cek saja di channel ini. Yang kedua, ya, jadi Nabi Saul mengatakan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Berarti kalau tidak hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam terang. Nah kalau terang, berarti kita bisa melihat semuanya. Termasuk terang kebenaran firman daripada Bapa Yahweh. Ya, kita terang, kita bisa lihat semuanya. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Jadi kita bisa tahu. Dan yang kedua, Markus 4 ayat 11. Jawab Yeshua, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi untuk orang luar, ya, orang-orang yang sampai sekarang tidak mau terima kebenaran firman, tidak mau terima kebenaran Bapak Yahweh, dan juga kembali ke pola Ibrani, ya, itu adalah orang-orang luar. Jadi semuanya itu di dalam perumpamaan. Yeshua hanya berkata sebagai perumpamaan, tetapi kepada kita tidak. Kepada orang-orang dalam, kita diberikan rahasia kerajaan Elohim. Ya, jadi tidak tersembunyi. Kemudian Amos 3 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sungguh Adonai Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi, Bapak Yahweh tidak berbuat sesuatu, ya, dan kemudian dia tidak memberitahukan kepada hamba-hambanya. Tidak. Jadi, Bapak Yahweh memberitahu apa yang akan dia kerjakan kepada hamba-hambanya. Ya, dan kemudian dia baru lakukan. Jadi, rahasia itu diberikan terlebih dahulu, kemudian Bapak Yahweh akan melakukannya. Ya, jadi jelas bahwa orang-orang dalam mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, anak-anak Bapa Yahweh, hidup dalam terang sehingga kita diberikan segala rahasia. Kejadian 18 ayat yang ke-17. Ya, berfikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, saat itu Bapak Yahweh akan membinasakan Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Dia bawa Abraham dan dia berpikir, seperti ayat itu dikatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya,
Tidak. Bapak Yahweh akan menyatakan kepada Abraham. Karena apa? Abraham dekat dengan Bapak Yahweh. Ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 15. Ini perkataan Yeshua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita jadi sahabat. Ya, dan kemudian kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Karena itu Yeshua berkata, aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dapat dari Bapa Yahweh. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi rahasia-rahasia ini diberikan kepada kita. Ya, jadi kalau saudara lihat apa yang saya sampaikan mengenai materi 2030 dan kemudian banyak lagi dalam hal itu tidak lagi jadi satu rahasia. Tidak lagi jadi satu hari yang menakutkan, tidak lagi jadi satu hari yang seperti pencuri, tetapi jelas di hadapan kita bahwa Bapa Yahweh betul-betul dengan polanya, ya, dengan kembali kepada pola yang telah ditetapkan, akan melaksanakan apa yang telah tertulis di dalam Tanak dan Brit Hadasa. Ya, jadi rahasia kedatangan Yeshua HaMashiach, baik itu pengangkatan dan second coming, itu dapat kita ketahui.